Tapi yang satu berakal dan satunya tidak berakal. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka itu orang-orang kafir seperti orang yang membuat api unggun. Kafir itu zul akal, zawil ukur, orang yang punya. Karena api unggun di sini baik makhluk tidak punya akal, ya, diperumpamakan. Falamma adha'at ma haulahu, ketika terang api unggun yang dibakar, dhahaballahu binurihi, Allah hapuskan cahaya itu dengan hujan atau disapu oleh angin yang mudah. Fatarakahu fi zulumatin la yubsirun. Maka mereka menjadi kondisi sangat gelap gulita. Bayangin nggak di padang pasir gelap, pasang api unggun sambil panas, sambil menghangatkan tubuh dan dia terang. Kemudian ditimpa air hujan mati. Sudah dingin, gelap, tidak ketahuan arah, tidak ada alat berteduh. Itulah orang kafir yang tidak mau menerima Al-Quran, padahal sudah tahu, sudah dibawakan dan rasionya sudah menerima. Nah, tamsil itu dipergunakan itu hal-hal yang sifatnya ekstrim. Satu berakal, yang satu tidak berakal. Itu tamsil yang ada di dalam Al-Quran itu adalah model yang sangat bagus kalau kita ingin berdakwah pada media di mana audiensnya mereka itu orang-orang rasionalis. Jadi ini audiensnya ini rasionalis. Orang-orang yang segala sesuatu itu enggak masuk akal, dia nggak menerima. Agama yang tidak masuk akal mereka menolak. Gereja-gereja ditinggalkan di Eropa, di Amerika, sampai dijual. Dari lantaran dogma-dogma yang dibangun oleh mereka itu tidak masuk akal. Nah, kalau berdakwah sama mereka harus pendekatan tamsil. Jadi menghidupkan logika dengan pembanding. Tamsil itu supaya maknanya gini, supaya orang nggak kecewa. Ya. Nah, kemudian apa respon dai atas pertanyaan yang belum tahu? Imam Syafi'i dalam setiap kali pertemuan dari 40 pertanyaan yang ditanyakan, hanya dijawab sekitar 7-8 pertanyaan. Selebihnya beliau mengatakan, "Nah, saya tidak tahu." Nah, kalau itu di sebuah dakwah, di sebuah dialog dakwah, kemudian ada tanya jawab, kalian menjawabnya seperti itu untuk kondisi sekarang jelek. Kelihatan sekali kalian tidak siap. Kelihatan sekali kalian tidak siap. Nah, kalau begitu, ya, maka di pengantarnya itu yang mesti kita sampaikan. Bapak-bapak, ibu sekalian, ya, silakan kalau memang ada pertanyaan. Tapi pertanyaannya jangan sulit-sulit. Jadi kita yang bilang ya, pertanyaannya yang ada gampang-gampang aja tuh. Ya, dan semakin mudah pertanyaannya, insya Allah nanti dapat hadiah. Ya. Hadiahnya doa, saya doakan umurnya panjang. Kalau saya tidak bisa jawab kali ini, insya Allah nanti ya saya akan jawab setelah saya carikan dasar-dasar yang hujannya balik. Atau saya tanyakan dulu nanti para bupati, para ulama yang mereka memang secara keilmuan mumpuni. Itu tidak menjatuhkan.
tidak menjatuhkan dengan cara seperti itu. Dan biasanya karena tawadhu seperti itu, pertanyaannya masuk. Ya, itu bukan. Kemudian apa bedanya as'ilah? As'ilah ini metode pertanyaan dan jawab. Ini monolog. Ini jawab. Monolog. Dialog. Jadi manhaj itu, metode itu, nih. Jadi pemakalan. Ya, manhajul as'ilah, metode tanya jawab itu adalah model di mana pertanyaan itu memang banyak. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Nabi diberitahukan sebentar lagi ada yang datang kepadamu ya Muhammad, bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, maka tanya jawablah ruh urusan Tuhan. Ya, banyak tadi itu tentang yas'alunaka. Kemudian juga as'ilah ini sebenarnya dua kemungkinannya. Apabila yang pertama, apabila medianya itu, mad'unya itu, audiensnya itu anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, itu lebih baik digunakan metode apa itu Pak? Maaf nih, ini juga termasuk komunikasi juga ini ya, as'ilah. Cuma dalam metode as'ilah ini saya termasuk nggak bisa ceramah di depan anak SMP, nggak bisa. Anak SMP saya ngomong, dia ngomong juga. Lama kelamaan saya pikirin gimana caranya berhasil bicara sama mereka. Dan ini kalau kamu ceramah nih, bawa bapak ibu banyak, tapi di depannya anak-anak kecil, kamu pasti gagal. Karena dia baru-baru dia ngikutin, tapi kalau sudah tua dia ngobrol, dia ngomong, dia makan, dia ahli. Nah makanya metode as'ilah itu kalau memang matmunya yang semacam itu, kondisi semacam itu, kita harus inisiasi dengan as'ilah. Adik-adik kalian, nanti saya kasih kuis, hadiahnya uang. Jadi mau nggak mau kita harus bawa uang. Kasih pertanyaan yang mudah. Karena siapa nama lain dari Nabi Muhammad? Yasin, kasih 50. Nanti pertanyaan berikutnya akan punya, tapi ada syaratnya, kalian mesti diam. Ya siap ya, baru kamu ngomong. Dialog seperti ini menjadi sangat penting. Kemudian lagi jalan, kalaupun tidak ada anak kecil, yang SMP SMA itu lelah dia. Dia nggak bisa dikasih materi panjang itu. Maka kalau sudah 10 menit, 15 menit berbicara, tanya. Kalian paham tidak dalam desain kita cinta? Baru konsentrasinya lagi, baru masukin lagi. Itu kalau metode as'ilah itu matmunya yang seperti itu. Nah yang ketiga, kitanya, pendainya. Kalian sebagai dai bukan tipe orator. Orator itu seperti Pak Karno. Pak Karno itu 1 jam ngomong, orang diem semua. Zainuddin MZ 2 jam ngomong, orang tertawa, terpingkir-pingkir. Tapi kalau lagi serius diem semua. Sekarang Kiai Sukarno Makmun itu tipe orator. Kalau kalian bukan tipe orator, maka dakwanya harus menggunakan manhajul as'ilah. Artinya, pernah lihat Paman Dede? Nah,
Cuma 5 sampai 10 menit dia ngomong, setelah itu ayo silakan tanya. Kenapa? Dia nggak bisa merangkai 2 jam itu nggak mudah. Kenapa? Hilang. Ini susu, ini cucunya, banyak kan. Kamu juga begitu nanti. Lama nggak bisa hilang gitu. Nah, kalau kita sadar nih, kita sadar saya bukan tipe itu, bukan tipe orator, maka metodenya ya. Jadi kalau dia, nah termasuk juga begini, kamu mampu bicara 1 jam, 1,5 jam bicara, cuma kadang-kadang kamu ribut sama suami, anakmu yang belum pulang liburan itu ngeblank, materinya hilang. Nah kamu improvisasinya menggunakan ini. Hilang nih, habis ini dari A ke B, kok yang kita ingat cek B-nya tuh apa? Namanya sistematikanya yang sudah kita buat. Udah tanya aja dari tadi itu, ibu paham nggak? Coba. Padahal mah kita lagi mencari memori kita itu untuk ketemu. Udah ketemu, terusin lagi terang. Jadi bisa dipakai sisipan, metode sisipan sebagai improvisasi. Kalau di luar yang dialog ini kan di dalam Al-Baqarah disebutkan tentang ada majid yang terbunuh, maka di kalangan Bani Israel itu kelompok Bani ini sama Bani ini saling membunuh. Kemudian mereka minta kepada Nabi Musa untuk, kalau kau benar-benar nabi, kau benar-benar utusan Allah, coba ini sebutkan siapa yang membunuh dia. Maka Nabi Musa bermunajat. Ya, kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, bakar. Kalau saja Bani Israel itu tidak ngeyel, sudah selesai itu. Ya, tapi mereka kan bertanya, warnanya seperti apa? Kalau nuhata surut nazili, warnanya itu kalau orang memandang senang. Nah ternyata tasurun nazilun itu kulitnya, bulunya itu kuningnya kuning emas. Sapi kuning emas itu, terus apa itu? Bukan berdialog antara umat Bani Israel dengan perantaraan Nabi Musa kepada Tuhan. Ya terus dijawab. Coba nanti kamu lihat Al-Baqarah ayat 66 sampai 73 itu dialog manusia dengan Tuhan, tapi ada perantaranya Nabi Musa. Pada akhirnya mereka menyebutnya wa maka yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukan perintah. Nah itu dialog dengan askilah itu. Kalau di apa itu namanya, dalam sebuah model, dia askilah itu bisa memang menjadi metode tadi itu menghadapi anak, ya. Tapi dia juga bisa menjadi metode improvisasi kalau ngeblank. Kalian nanti mau hafal Al-Quran pun kalau sudah di medan itu, lihat orang-orang pintar, lihat yang hebatnya, ini yang ulama orang diri semua, ngeblank itu. Nah, kamu improvisasinya seperti itu. Tapi pada dialog-dialog seminar, simposium, loka karya, maka digunakan hiwar. Kalian jangan coba-coba menggunakan metode hiwar, dialog itu kalau tidak menguasai benar. Monolog saja. Ya, dengan metode yang monolog saja. Karena yang dialog itu yang menyebabkan pertanyaannya liar. Pertanyaannya luas, tapi kalau kalian sudah mumpuni malah enak, nggak capek.
Sebab waktu 2 jam itu dipakai sama mereka 1 jam dengan bertanya. Rahang kita nggak capek. Coba monolog 2 jam, capek. Dan ceramah di Jawa Barat itu kalau tidak 1,5 jam nggak diundang lagi. Nah, nggak kuat ceramahnya itu. Waduh, kalau ceramah di Jawa Barat udah malam, saya datang ke Majalengka. Sebelum maghrib, jangan menggunakan ini kalau kita belum maghrib. Nah, yang menarik ini kisah ini, ya, kisah bahasa Indonesia. Kalau mereka itu campuran audiensnya itu, apa itu? Yang satu, umpamanya kira-kira kalau di pabrik rokok, orang-orang pekerja, tetapi direkturnya hadir, kaum intelektual hadir. Kamu lebih mudah menggunakan kata kisah, karena kisah itu untuk masuk di semua ini bisa, semua media bagus. Bahkan menggunakan kisah itu lebih mendapatkan atensi bila kita ingin memasukkan sebuah nilai. Kira-kira gini, kamu diminta ceramah tapi pengen nyerok dana untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Kamu gunakan metode ini. Cerita. Mereka itu nanti menarik. Jadi kamu sampaikan dalilnya, hadisnya itu. Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman Bani Israel tersebutlah seorang wanita cantik, anak muda cantik, akhlaknya bagus, bapaknya kaya raya karena bos punya pabrik roti. Bedanya umat Bani Israel dengan kita sekarang, dulu itu kalau berdosa langsung ditegur. Orang kalau seandainya berdosa belum taubat, besok bangun tidur di pintunya ditulis, ada rajul yaznibu dzamban falam yatub ilal an. Ada tulisannya bangun tidur. Laki-laki ini, orang ini berdosa sampai saat ini belum bertaubat. Siapa yang nulis? Wallahu a'lam. Itu umat terdahulu. Dan kalau dia najis kena najis, maka bajunya harus dipotong. Nggak bisa dicuci. Kalau dia melakukan dosa besar, harus bunuh diri. Nggak bisa taubat yang seperti sekarang. Itu salah satu. Tapi mereka kelebihannya kalau bertawasul dan tawasulnya diterima itu konkret diberikan. Nah, wanita cantik ini akhlaknya bagus, mukanya cantik, perilakunya menawan. Ketika ada tukang minta-minta, lusuh, tua, dan memegang perutnya, maka roti yang masih panas yang besar itu diambil, diberikan hadiah kepada tukang minta. Tukang minta-minta itu heran, dia tidak menyangka sebesar itu yang diberi, maka diciumnya roti, bukan dimakan. Senangnya dan dikatakan tidak. Akhirnya dia makannya, tapi bapaknya dari balkon lihat nggak suka sama anak. Kenapa dia tidak isi? Besok begitu lagi yang lain, besok begitu lagi, akhirnya kemurkaan luar biasa, dipotong tangannya oleh bapak. Akhirnya jadi wanita yang murung. Kemudian lama-lama murka Tuhan turun dan lama-lama usahanya menurun, bangkrut, dan dialah yang dari pintu ke pintu meminta-minta. Si wanita ini meminta-minta dengan dimasukkan tangannya ke dalam gamis. Akhirnya ada seorang ibu yang melihat wanita ini cantik, cuma karena lusuh dan pakaiannya. Diundang ke rumah, disuruh mandi, ya, dipakaikan baju, dikasih minum, ternyata cantik dan akhlaknya bagus. Maka sang ibu bilang, lebih baik aku jodohkan sama anak. Anaknya pulang, ditanya, suruh lihat, apakah wanita yang minta makan itu cantik? Siapa? Mau nggak kau jodohkan? Ada tukang minta-minta. Mau? Maka pesta ini anak. Pada malamnya ada
spesial ya, makan diberi. Ya, tasbih itu abdul muqaranatun baina syai'ain. Ya, baina syai'ain. Yazidu ahaduma alal akhar. Yang satu dengan yang lainnya itu berlebih atau tidak selevel. Mana contohnya? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Allah punya tangan nggak? Enggak dong. Kalau jasima itu ya wal alal arsy istawa, bersinggah sana ya, itu semua adalah tasbih. Hamzah asadullah. Ini hadis sahih. Hamzah itu singanya Allah. Ini yazidu alal akhar. Dari lantaran Hamzah itu berani, singa itu berani, maka Hamzah ditasbihkan dengan asadullah. Tapi sebenarnya keberanian Hamzah tidak seberani itu. Nah ini Hamzah asadullah ini adalah bentuk tasbih. Banyak di dalam Al-Quran tasbih yang menggambarkan tentang penyerupaan, personifikasi. Innallaha samiun alim. Apakah Allah punya telinga? Basir. Apakah Allah punya mata? Itu tasbih. Kalau kita menggambarkan Allah, nah ini perbedaan teologi ya. Kalau orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi mengatakan al-kalimah bimakna al-kalimah. Allah punya tangan, memang punya tangan. Ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja kamu hadapkan sholatmu, di situ wajah Allah. Artinya di dalam Ka'bah, kamu mau madhab kemana saja, ya, boleh. Fatamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Apakah Allah ada wajah? Orang Salafi bilang ada wajah. Berarti sama dong. Ya, padahal laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada misal Allah itu nggak ada, tamsil itu nggak ada. Mereka jawabnya bapak-bapak punya muka, anjing babi punya muka. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak kecewa, sama-sama punya muka dari lantaran mukanya tidak sama dengan babi dan anjing. Makhluk punya muka, Allah punya muka, tapi Allah tidak kecewa karena mukanya tidak sama, tangannya tidak sama. Kalau kita ahli sunnah nggak boleh menafsirkannya begitu. Ya, itu tasbih yang semacam begitu menyalahi ya laisa kamitslihi syai'un. Nah itu salah satu sektor, tetapi penggunaan tasbih itu terjadi sebagai dan itu tidak ada di Makkah. Itu di FX nggak ada ya? Tonalitas. Kisah itu paling menarik. Saya dari zamannya Pak SBY, bahkan dari Pak Kapolda ke istana dan jadi khatib tetap di istana. Kalau bicara sama Pak Jokowi, banyak menteri, banyak militer, maka khutbahmu dengan pendekatan Islam. Kenapa? Jangan sampai kalimat kita itu menggurui. Gitu ya. Ini kamu suruh ceramah di alma matermu, di pesantren tempat kamu mana. Di situ ada Pak Kiainya, dia bangga. Oh, sudah lulus di hebat benar. Senang ya, ceramah.
Kamu jangan vulgar, kamu ceramahnya itu lebih banyak menggunakan kisah-kisah, itu lebih bagus. Nah contoh tadi ya, ketika dipotong tangannya, kau cabut pelan-pelan, ucapkan basmalah. Ketika dia kembali, ketika ibu-ibu sudah halu, ketika ibu-ibu, ayo siapa yang mau amal, maka dengan amalnya nanti kekurangannya diganti oleh Allah. Kamu bikin nangis dia, yang lupa itu semuanya di depan. Saya nggak tahu punya bapak itu, ceritanya begini. Saya itu jadi MC Maulid Nabi, tapi lagi bangun masjid. Guru saya, Malik Syekh Hasan Amriyas, Menteri Sosial waktu itu, Azwar Anas datang. Ini penceramahnya ini terkenal, tapi Pak Azwar Anas itu hanya bikin cek. Yang lainnya, saya nggak puas sama penceramah, kurang greget dalam hati saya. Al-isnadu minad-din. Sanad keilmuan itu termasuk agama. Jadi agama itu bukan soal puasa zakat saja. Punya sanad itu minad-din. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad, laqala, pastilah akan berkata man syaa, siapa saja, ma syaa, apa saja yang mau diomongin. Ibnu Mubarak ini minat tadi. Contohnya apa? Saya ingat Umar Prawoto gantung diri. Di situ wasiatnya istrinya supaya gantung diri, anaknya gantung diri. Kenapa? Karena dia salah membaca wirid Hidayat Jati tanpa guru. Nggak ada sanadnya yang menjelaskan itu. Ternyata ketika diteliti di dalam wirid Hidayat Jati, adalah ajaran bunuh diri. Nggak ada. Dan dia mengatakan Wangsono bertanggung jawab terhadap pemurtadan Jawa. Karena yang mesti diarahkan orang Jawa itu neraka. Neraka itu, neraka itu bahasa Jawa, neraka itu penerotumko. Sesuatu yang harus dicapai. Jadi kita harus diarahkan masuk neraka. Sanes swarga, bukan surga, swarga menika warak ing sego. Warak makan nasi. Gila. Kenapa dia sampai begitu? Karena dia tidak punya sanad keilmuan. Biasanya orang yang belajarnya cuma di Google, sanadnya sanad Syekh Google, Syekh YouTube, ngaco.